Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman buta aksara menuju zaman penuh teknologi informatika, dari zamannya naik unta hingga zamannya naik roda 4 dan roda 2. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Wahyu Febriani dari kelas 11A. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya membawakan materi berjudul Mengubah Insecure Menjadi Bersyukur. Teman-teman tentunya udah sering banget denger yang namanya insecure, ya kan? Nah, tapi teman-teman pernah gak sih ngerasain yang namanya insecure? Merasa lebih rendah daripada yang lain, kemudian merasa kalah dan tersisihkan, bahkan merasa tidak memiliki kemampuan apapun hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kita ngerasa insecure? Jadi rasa insecure itu timbul karena manusia itu dihadapkan pada gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaan itu saat ia memiliki harta yang melimpah, saat ia memiliki paras yang rupawan, saat ia menjadi peringkat 1 di sekolah, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya, manusia lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Tapi masalahnya, tidak semua orang dapat menerima kekurangannya tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tidak sedikit orang yang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tidak percaya terhadap kelebihan yang ia miliki. Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur, karena sesungguhnya Allah memberikan yang terbaik kepada hambanya. Dan perlu kita ingat bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bukankah begitu, teman-teman? Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Di mana artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, lantas gimana sih cara kita menyikapi atau menghindari rasa insecure itu? Nah, yang pertama yaitu terimalah diri kita sepenuhnya dan seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa setiap manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk paket lengkap yang berisi kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu,
Teman-teman, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki juga oleh orang lain. Yang kedua yaitu tinggikanlah gunung dan ratakanlah lembah. Terkadang kita selalu berfokus pada kekurangan yang ada pada diri kita. Padahal lebih baik kita pergunakan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan kita guna mengembangkan kelebihan yang kita punya, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, lakukanlah afirmasi positif terhadap diri sendiri. Misalnya dengan selalu mengatakan, Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, dan atas semua yang telah Allah titipkan kepada saya. Saya percaya saya akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teman-teman, terkadang kita tidak bisa selalu menekan diri kita untuk terus berjuang. Karena pastinya diri kita pun memerlukan energi positif, memerlukan asupan positif, terutama dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ada satu lagi tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari rasa insecure itu sendiri, yaitu kalau melihat dunia, janganlah melihat ke atas, tapi cobalah lihat ke bawah. Tidak akan ada habisnya apabila kita melihat dunia ke atas. Cobalah sekali-kali kita melihat ke bawah. Masih banyak manusia, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang nasibnya tidak seberuntung kita. Kita boleh melihat kelebihan orang lain, tapi jadikanlah kelebihan orang lain itu sebagai motivasi bagi diri kita untuk menjadikan diri kita lebih baik, untuk kita lebih mengembangkan potensi yang kita miliki, sehingga kita akhirnya menjadi manusia yang dapat memperbaiki dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka dari itu, teman-teman, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersyukur, dan juga jauhilah rasa insecure. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana artinya, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu teman-teman, stop melabeli diri kita sebagai orang yang tidak pintar, sebagai orang yang tidak cantik, sebagai orang yang jelek, dan lain sebagainya. Syukurilah karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, karena setiap orang mempunyai alur kehidupannya masing-masing. Bagaimana ia jatuh, lalu bagaimana kemudian ia bangkit, sampai akhirnya bagaimana ia mencapai titik suksesnya. Setiap orang memiliki lembah dan bukitnya masing-masing yang mesti ia lewati. Dan pastinya setiap orang akan dihadapkan dengan takdirnya masing-masing. Kita harus selalu ingat ya teman-teman, bahwa Allah tidak memandang seseorang dari rupa dan harta, tetapi Allah memandang seseorang dari hati dan amalnya. Hadis riwayat Muslim. Marilah teman-teman kita perbanyak zikir agar hati kita selalu tenang, agar kita selalu dijauhkan dari rasa kegelisahan dan juga rasa ketidakpercayaan diri. Yuk, kita luangkan waktu sebentar untuk beristighfar dan juga berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Dodol Betawi enak rasanya,
bisa dibeli di Pasar Keramat Jati. Moga-moga materi bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.